Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun anda berada. Alhamdulillah, di pagi hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita masih bisa duduk untuk bertalabul ilmi, walaupun lewat media Jabal Uhud Al-Islami yang sama-sama kita cintai bersama. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Rasul kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang kisah awal mula terjadi dosa zina dan siapa pelakunya. Kemudian juga kisah tentang salah satu cucu Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang hidup di 3 zaman kenabian. Apakah ini sebuah fakta ataukah hanya sekedar khurafat? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jal, saya angkat pembahasan ini dari seorang anak putri Adam alaihi salatu wassalam, Unuk bintu Adam ataupun Inak bintu Adam, dan cucu Adam alaihi salatu wassalam Uwaj ibn Unuk atau ibn Inak. Bagaimana kisahnya? Bagaimana terjadi awal perzinahan? Dan siapa Inak dan juga putranya Uwaj ibn Inak ibn Adam ini? Dan apakah benar kisah-kisah yang menyebar di sosmed, sosial media, di internet dan yang semacamnya tentang kisah 2 manusia ini? Apakah memang sebuah fakta atau hanya sekedar khayalan? Mari beberapa detik ke depan kita akan menjelaskan pembahasan yang kita akan paparkan di pagi hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, saya mulai kisah ini dengan sebuah cerita. Kita tahu bahwa Adam alaihi salatu wassalam dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala keturunan dari pasangannya Hawa, selalu diberikan anak kembar. Dan Hawa itu melahirkan sampai 20 kali. Setiap melahirkan kembar, setiap melahirkan kembar, sehingga jumlah anak-anak Adam di zaman itu 20 perempuan dan 20 laki-laki. Akan tetapi salah satu turunan Adam alaihi salatu wassalam dari Hawa ini, ada satu turunannya yang aneh sendiri. Dia melahirkan tidak kembar, tetapi melahirkan sendirian. Dan dia seorang wanita, di mana memiliki kedua kepala, satu di bahu kanannya
dan satu di bahu kirinya. Dan anehnya lagi, telapak tangannya bukan 10 tetapi 20. Jadi satu telapak tangan itu memiliki 10 jari, dan telapak kirinya juga memiliki 10 jari. Kemudian memiliki kuku yang panjang dan bengkok. Dan namanya adalah Unuq ataupun Inak bintu Adam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kisah yang sungguh mengherankan dan juga kisah yang ajaib. Akhirnya Unuq ini oleh ibundanya Hawa dibesarkan. Tetapi setelah kemudian anak wanita Hawa yang lahir sendirian tanpa kembar ini sudah dewasa, rupanya dia termasuk wanita yang melakukan kekejian, melakukan keburukan. Setelah kemudian saudaranya Qabil membunuh Habil, kemudian Qabil pun berpasangannya ke lembah, akhirnya beranak pinak di lembah dan menjadi kabilah yang paling rusak di zaman itu. Maka Unuq ataupun Inak ini bergabung dengan Qabil, dan dia wanita yang pertama kali melakukan perzinahan di tengah-tengah kabilah Qabil. Setiap ada laki-laki yang suka dengan dia, maka dia akan mengajak berzina, sehingga tidak tahu jumlah laki-laki yang sudah berzina dengan dia. Akhirnya Allah takdirkan dari salah satu laki-laki yang menzinahinya hamil dia. Tidak tahu anak yang mana, anak laki-laki yang mana, bapaknya siapa. Yang jelas dia hamil dari perzinahan ini. Ma'asyiral muslimin, dari sinilah kisah awal ternyata dosa zina itu dilakukan oleh salah satu putri Nabi Adam, namanya Unuq ataupun Inak. Bukan hanya itu saja, Nabi Adam alaihi salatu wassalam setelah diusir oleh Allah dari sorga ke bumi dan diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalimat-kalimat supaya dirinya dan juga istrinya dijauhkan dari syaitan iblis. Akhirnya kalimat-kalimat itu ditulis dan digantungkan di leher Hawa supaya iblis tidak bisa mendekat. Lah oleh Inak ini dicuri kalimat-kalimat itu di leher Hawa ketika Hawa sedang tertidur. Dengan sebab itulah akhirnya dia pun mempelajari ilmu sihir, dan dikuasainya sihir menjadikan dia wanita yang zalim dan suka menyakiti manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika sudah terlalu banyak kerusakan yang dilakukan oleh Inak atau Unuq ini, maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga istrinya mengaminkan doa suaminya Adam agar Allah menghentikan kekejian kerusakan Unuq bintu Adam ini. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada Unuq ini asadan a'zam minal fil, sebuah singa yang sangat besar, melebihi tubuh daripada gajah. Fahajama 'alaiha, maka singa itu pun menyerang si Unuq bintu Adam ini. Faqatalah, kemudian singa itu membunuhnya. Wa mazzaqa a'dha'aha, menyobek-nyobek, merusak seluruh badannya. Wa arwaha, dan juga ruhnya si Unuq ini dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adapun putranya hasil daripada zina namanya Uwaj ibn Unuq.
Uwais ibn Unuk ini akhirnya tumbuh dewasa, tetapi memiliki keanehan tubuh yang melebihi Adam alaihi salatu wassalam, kakeknya. Adam ini tinggi badannya 60 hasta. Satu hasta itu setengah meter, berarti 60 hasta itu 30 meter, dan lebarnya hanya 7 hasta. Tapi Uwais ini berbeda, melebihi kakeknya Adam. Panjangnya memiliki 23.000 hasta. Anda bisa bayangkan 23.000 hasta. Berapa itu meter panjangnya? Berarti panjangnya itu 12.000 meter lebih, bisa sampai ke awan tuh. Lebarnya 330 hasta, panjangnya 23.000 hasta, dan lebarnya 333 hasta, dan usianya 300 ataupun 3.600 tahun, dan hidup di 3 kurun kenabian, Adam, Nuh, sampai di zaman Musa alaihi salatu wassalam. Dan diberikan kekuatan. Jadi dia kalau berburu ke laut, dia menangkap ikan dengan tangannya. Namanya ada ikan besar, ikan paus atau mungkin yang semacamnya, diambil dengan tangan kanannya, kemudian tinggal didekatkan dengan matahari, kemudian matang dimakan. Saking besarnya raksasanya ini, makhluk ini, Uwais ibn Unuk ini. Jadi ngambil ikan di laut, tinggal ngambil, kemudian diangkat ke matahari, kemudian dipanggang begitu saja, kemudian dimakan. Subhanallah. Dan apabila dia hendak minum, dia cari awan yang menampung air hujan, dia ambil air itu di awan itu, kemudian diminumnya, karena tinggi. Dan dia lebih jahat dibandingkan ibundanya Unuk. Dia membawa kerusakan dengan kekuatannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi Adam alaihi salatu wasallam sudah meninggal dunia, kemudian dia pun hidup di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Ketika terjadi tufan, banjir yang sangat besar, maka dia pun meminta kepada Nuh untuk naik di perahunya. Tapi Nuh mengatakan, alam u'mar bika ya la'in, bukankah sudah kuperintahkan kepadamu wahai orang yang terlaknat? Lah ketika itu air tufan tidak sampai menenggelamkan anak daripada inak atau cucu Nabi Adam ini, tetapi hanya sampai lututnya. Bayangkan saking tingginya, saking raksasanya, semua manusia tenggelam, semua gunung tenggelam. Jadi tufan itu hanya sampai lutut si Uwais ibn Unuk ini. Akhirnya diselamatkan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ketika Nabi Nuh alaihi salatu wasallam hendak mengambil kayu untuk perahunya dan tidak sanggup diangkatnya, dia meminta kepada Uwais ibn Unuk untuk mengangkatnya. Dan dia pun hidup sampai di zaman Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam membebaskan Bani Israel sampai di Palestina, kemudian masuklah negeri Ariha. Lah Ariha ini tempat si Uwais ibn Unuk ini tinggal di situ dan memimpin negeri itu. Ketika Musa mengutus pasukan ke negeri Ariha itu, maka Musa alaihi salatu wassalam setelah mengutus itu, pasukan ini tertawan oleh tentara Uwais ibn Unuk ini sampai diikat. Ketika Uwais hendak membunuhnya, istrinya mengatakan, jangan, bebaskan saja,
kembalikan dia ke pasukan si Musa itu. Boleh jadi dia akan menceritakan kekuatan kita dan mereka takut. Akhirnya kemudian mereka menceritakan kepada Musa, dan Musa mengingatkan mereka agar jangan cerita kepada Bani Israel. Tapi karena mereka pengkhianat, mereka cerita juga kepada yang lainnya, sehingga seluruh Bani Israel dan pasukan yang hendak menyerang itu ketakutan. Dari sini kemudian mereka mengatakan perkataan yang masyhur, bahkan dicatat dalam Al-Quran, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Wahai Musa, kalau engkau hendak perang sana, ajak Tuhanmu perang berdua, kami duduk-duduk di sini. Buat apa kami harus menghadapi raksasa itu? Maka akhirnya kemudian mereka pun ditimpa azab. Karena tidak mau perang, maka mereka pun akhirnya tidak bisa keluar dari negeri itu. Dan negeri itu disebut Ardut Tih, negeri linglung, sampai 40 tahun. Setelah 40 tahun lewat, maka kelinglungan itu pergi, sudah tidak linglung lagi. Maka Musa memimpin untuk menyerang kaum ini yang ada Uwaj ibn Unuk ini. Akhirnya kemudian tentaranya berhadapan dengan tentara Uwaj, karena Uwaj ini seorang raksasa besar. Dia pun akhirnya mencari batu yang sangat besar, cukup untuk menimpakan kepada pasukan Musa. Tetapi Allah kirim burung yang sangat besar, ada yang mengatakan hudhud, kemudian dilemparnya oleh burung ini leher si Unuk ini, leher si Uwaj ibn Unuk ini. Akhirnya batu itu pun jatuh. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam kemudian memukulkan dengan tongkatnya mata kaki daripada Uwaj ini, akhirnya tumbang. Kemudian dengan tongkat inilah Nabi Musa alaihi salatu wassalam membunuh Uwaj ibn Unuk bintu Adam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, begitulah kisahnya. Kisahnya cukup aneh, mungkin di antara kita baru mendengarnya. Namun apakah kisah ini sebuah fakta ataukah khurafat? Kalau seandainya ini sebuah khurafat, kenapa pula kemudian para ahli tafsir sebagian mereka menyebutkan kisah-kisah yang berkenaan dengan Uwaj ibn Unuk ini? Sebut saja para ahli tafsir yang menyebutkannya. Di antara mereka adalah Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Al-Qurtubi, menyebutkan tentang kisah Uwaj ibn Unuk ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau memang ini sebuah fakta, dan yang lainnya selain mereka ya, bahkan bukan hanya Imam At-Tabari dan Al-Qurtubi saja, tetapi juga banyak para ulama menukilkan kisah ini, seperti kisah yang dikeluarkan oleh beberapa ahli tafsir, menukilkan perkataan Abdullah bin Umar dan juga menukilkan perkataan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum, kemudian menyebutkan kisah tentang Uwaj ibn Unuk ini. Tapi kalau ini memang sebuah khurafat, memang kisahnya terkenal menyelisihi nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Kalau fakta, kenapa menyelisihi? Ya, menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Kalau khurafat, kenapa pula dicatat oleh ahli tafsir? Tapi kisah ini dekat dengan khurafat dibandingkan dengan fakta, karena jelas menyelisihi Al-Quran, menyelisih sunnah Nabi SAW. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qala Nuhun Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Berkata Nuh, ya Rabb, jangan kau tinggalkan di atas permukaan bumi ini orang kafir, melainkan kau musnahkan, kau hancurkan. Dan Allah mengatakan, fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun thumma aghraqna ba'dul bakin. Kami selamatkan bersama Nuh di dalam perahu itu, dan kami
tenggelamkan yang lainnya. Artinya yang selamat itu hanya keluarga Nuh. Kenapa pula kemudian Uwaj Ibn Unuk ini selamat sampai hidup di zaman Nabi Musa, menyelisih Al-Quran? Bukankah dia termasuk orang kafir dan tidak beriman, dan Allah mengatakan la tadar alal ardi minal kafirina dayyar. Tidak ada orang kafir yang selamat. Kenapa pula dia selamat? Menyelisih Quran dan menyelisih Nabi ketika Nabi SAW menjelaskan tentang tinggi Nabi Adam itu sittuna dhira'an 60 hasta. Thumma lam yazalil khalqu yanqusu hatta al-an. Kemudian setelah Adam ini manusia akan berkurang ketinggiannya sampai pendek dan sampai seperti kita, mulai dari postur sampai usia semakin pendek. Kenapa pula kemudian Uwaj lebih tinggi dibandingkan Adam? Bahkan yang lebih mengherankan, tingginya hampir sampai selangit, ya, sampai dikisahkan tadi tingginya itu sampai 23.000 dhira' hasta dan lebarnya 333 hasta, dan usianya panjang sekali sampai 300 ataupun 3.600 tahun sampai hidup di kurun 3 nabi, mulai Adam, Nuh sampai Musa, mustahil, ya. Makanya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, beliau mengomentari tentang riwayat-riwayat soal Uwaj Ibn Unuk dan juga Unuk ini. Apa kata Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Al-Mizan? Qisasun laisa yu'tamadu alaihi tarakahu ghairu wahid. Kisah ini tidak ada pegangan sama sekali, bahkan banyak ulama yang meninggalkannya. Imam Ahmad mengatakan kana yakdzib ala Wahb bin Munabbah, orang yang menceritakan kisah ini telah berdusta atas nama Wahab ibn Munabbih. Imam Bukhari mengatakan zahibul hadis, hadisnya tidak jelas. Ibnu Hibban mengatakan yada'ul hadis ala abihi wa ala ghairihi, yang meriwayatkan hadis ini telah memalsukan hadis Nabi SAW terhadap bapaknya dan yang lain. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Al-Lisan naqala Ibnu Abi Hatim an Ismail ibn Abdul Karim qala mata Idris wa Abdul Mun'im radhi'. Ada yang mengatakan bahwa yang karena yang menceritakanlah Abdul Mun'im ini, dia mengatakan dari Idris sudah mati, sementara Abdul Mun'im masih menyusui. Bagaimana dia bisa mendapat kisah dari Idris? Ini terputus sanadnya. Kemudian Ibnu Ma'in mengatakan kadzabul khabis, yang meriwayatkan hadis ini seorang pendusta yang buruk. Al-Falas mengatakan matruk. Abu Zur'ah mengatakan wahil hadis, hadisnya sangat lemah sekali. Al-Hakim mengatakan zahibul hadis. Kemudian juga Ibnul Madini dan Nasa'i mengatakan laisa bithiqatin, orang yang meriwayatkan tidak terpercaya. Dan banyak lagi para ulama yang mengatakan bahwa riwayat-riwayat soal Uwaj bin Unuk ini riwayat yang tidak benar. Bahkan Imam Ibnul Qayyim mengatakan wa minal umur allati yu'rab biha kaunul hadithi maudu'an an yakunal hadithu mimma taqumus syawahidus sahihatu ala butlanihi ka hadisi Uwaj ibn Unuk at-tawil alladhi qasada wadi'uhu ta'na fi akhbaril anbiya. Kata Imam Ibnul Qayyim, termasuk perkara-perkara yang dikenal tentang keberadaan hadis itu palsu, seperti hadis yang tidak bisa tegak syawahid yang sahih atas kebatilannya, seperti hadis Uwaj ibn Unuk yang sangat panjang, yang dimaksudkan oleh pembuatnya, pemalsunya adalah mencela kabar para nabi. Mustahil. Dari mana mendengar kabar para nabi? Contohnya tinggi badannya dan lebar badannya. Ini mencela para nabi. Kemudian juga mencela Al-Quran, yang Allah mengatakan wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, yang selamat itu adalah dari keturunan Nuh, yang tersisa keluarganya dari keluarganya. Sementara Uwaj ini bukan keluarga Nuh, dia anak daripada Unuk, putri Adam alaihi salatu wassalam. Dan banyak lagi keanehan-keanehan kisah ini, walaupun oleh sebagian ahli tafsir dicantumkan, tapi ini bagian daripada kisah Israiliyah. Oleh karena itulah tidak pantas kemudian seorang muslim menyandarkan
kisah ini kecuali dijelaskan tentang kedudukannya. Saya hanya ingin menjelaskan kisah Uwais bin Unuk ini. Dikhawatirkan di antara anda membaca medsos, kemudian diceritakan kepada orang tanpa mengetahui kisah ini benar, sahih ataukah tidak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat dan menjadi pengetahuan kita semua. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.